Udah tampil PPT belum, Mas? Sampun, Bu. Eh, sambil kita mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Untuk pertemuan kali ini materinya konduksi, lanjutan dari yang kemarin, penjelasan ya. Konduksi itu biasa disebut juga hantaran atau conduction. Ini proses panasnya mengalir dari yang suhunya tinggi ke yang suhunya lebih rendah di dalam suatu medium, bisa padat, cair, ataupun gas. Ini mediumnya berlainan, bersinggungan secara langsung tanpa adanya perpindahan molekul. Itu menurut teori kinetiknya kayak gitu. Jadi eh, panasnya langsung di bendanya ya, terus mengalir gitu pindah. Kemudian suhunya, suhu suatu zat itu sebanding dengan energi kinetik rata-rata yang membentuk elemen itu. Kemudian energi yang dimiliki oleh elemen suatu zat ini disebabkan oleh kecepatan dan posisi relatif molekul. Ini karena energi dalam ya, energinya berpindah. Ini bisa berlangsung melalui tumbukan elastik, misalnya di fluida ataupun pembauran. Kalau pembauran ini difusi, biasa juga disebut difusi, elektronnya berpindah atau bergerak. Elektronnya pindahnya itu cepat dari daerah yang suhunya tinggi ke yang suhunya rendah. Misalkan perpindahan panas di logam. Kemarin saya contohkan kalau misal kita pegang logam, ujungnya dipanaskan, nanti kita lama-lama akan merasakan panas karena panasnya itu berpindah dari ujung logam yang satu ke tangan kita. Bergerak ya, ada pergerakan elektron. Kemudian konduksi merupakan satu-satunya mekanisme yang di mana panasnya itu mengalir dalam zat padat yang tidak tembus cahaya. Ini satu-satunya maksudnya di antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini satu-satunya yang mengalir dalam zat padat. Kemudian ada hukum dasar perpindahannya. Ini hubungan perpindahan panas secara konduksi pertama kali diusulkan oleh Fourier tahun 1882. Ini menyatakan bahwa laju aliran panas dengan cara konduksi dalam suatu bahan sama dengan hasil kali dari tiga buah besaran. Ada besaran K, ini konduktivitas thermal bahan, ada besaran A itu luas penampang yang tempat untuk mengalirnya, penampangnya, mengalir panas, aliran panasnya secara konduksi. Kemudian ada besaran dt per dx. Ini gradien suhu terhadap penampang tersebut, ataupun perubahan suhu terhadap jarak pada arah aliran panas X. Jadi dari ketiga besaran ini kemudian dirumuskan ke persamaan. Tulisnya jadinya rumusnya
K sama dengan min K A dt per dk ataupun dx. Kemudian untuk persamaan konduksi biasanya dalam bentuk matematik ini ada perjanjian tentang tanda. Kalau kalau arah aliran panasnya positif, ini arahnya naik pada jarak X. Itu positif. Aliran panasnya positif. Kemudian ini ada besaran konduktivitas termal ataupun yang tadi saya sebutkan di rumus ada yang simbolnya huruf K ya. Ini ada beberapa bahan yang nilai K-nya itu beda-beda. Ini kalau yang K-nya nilainya tinggi, itu bahannya disebut bahan yang konduktor. Kalau yang rendah, bahan yang konduktivitas termalnya rendah, ini isolator. Coba kita cek ya di tabel. Ini ada orde besaran konduktivitas termal, nilai dari K. Kalau logam, ini kan yang paling tinggi di bawah sendiri ini logam murni. Nilainya bisa sampai 30 sampai 240. Itu ya. Kalau ini kan yang konduktor, bahan konduktor yang bagus menghantarkan panas itu kan logam. Logam kan bagus menghantarkan panas. Yang murni kemudian kalau yang paling rendah ini ada gas pada tekanan atmosferik. Ini ada nilainya 0,004. Ini yang paling kecil. Kalau yang kayak batu bata, semen ataupun lain ini sekitar 0,02 sampai 1,5. Jadi semakin tinggi dilihat dari tabel, semakin tinggi nilai K-nya ini semakin bagus menghantarkan panas. Karena bahan-bahan konduktor biasanya logam ya. Kalau yang bukan logam ini nilainya kecil, nilai K-nya kecil. Kemudian ada contoh silinder berlubang. Ini aliran panasnya itu radial dengan cara konduksi melalui silinder berpenampang lingkaran yang berlubang. Contohnya konduksi melalui pipa dan melalui isolasi pipa. Kalau silindernya itu homogen dan lumayan panjang, pengaruh ujung-ujungnya itu dapat diabaikan dan suhu permukaan dalamnya konstan pada T1. Dan suhu luarnya itu seragam pada T0. Kemudian rumusnya masih sama, K sama dengan min K A dt per dr. Ini R ya. Ataupun yang tadi itu X. Ini sama menggambarkan besaran panjangnya dr ataupun dx. Tapi kalau yang di silinder berlubang ini saya tuliskan dr. dr-nya itu dalam suhu arahnya radial untuk silinder berlubang. Kemudian karena A-nya itu penampang luasnya ini silinder, jadi luasnya A itu 2pi R kali L. Ini sesuai dengan rumus silinder ya. A-nya itu menyesuaikan nilai A-nya. Nanti nilai K-nya juga menyesuaikan kalau contoh soalnya logamnya berbeda. Sesuai di tabel tadi. Konduktivitasnya berapa nilainya. Ini contohnya yang tadi. Ini konduksi di silinder berlubang. Gambarannya seperti ini. Silinder. Ini juga dapat dinyatakan rumusnya. Jadi TI min T0 per R0 per RI K kali A. Ini kalau diterapkan di silinder ini rumusnya jadi seperti
yang saya tulis di sini. T itu suhu tadi, kemudian R itu jari-jari, K itu konduktivitas, A-nya itu penampang luas. Kalau platnya ini terendam di fluida ataupun cairan yang suhunya pada kedua permukaannya itu H, maka rumusnya jadi seperti ini ya. Karena ada yang satu konduksi yang sebelah kiri, rumus untuk konduksi yang min Ka dt per dx, kemudian yang sebelah kanan HO T0 per T tak terhingga ini konveksi. Jadi karena pelatnya itu perpindahan panasnya secara konduksi, kemudian dicelupkan di air, ini perpindahannya secara konveksi. Perpindahan panasnya rumusnya jadinya seperti ini. Ada persamaannya ada dua. Dari rumus ini, Q itu penjelasannya adalah laju perpindahan panas persatuan luas. Kemudian L ini panjang pelatnya. Kemudian K, nilai K itu konduktivitas termal dari material pelat itu sendiri. Kalau A tadi saya sebutkan luas ya. Kemudian dt per dx-nya dari X sama dengan 0, ini gradien temperatur terhadap posisi X. Ini salah ya. X-nya harusnya 1, saya ketiknya 3. Pada batas X sama dengan 0, kemudian ada H0, ini yang konveksi ya, yang sebelah kanan. Kemudian T, ini temperatur. T0 itu yang di temperatur di permukaan pelat, T yang tak terhingga, temperatur fluidanya yang di sekitar pelat. Kemudian ketika ada pemasangan suatu isolasi di sekeliling pipa atau kawat, ini rumusnya beda lagi. Jadi seperti ini. Ini tidak mengurangi perpindahan panasnya, nggak selalu mengurangi perpindahan panas. Untuk pipa berbanding tunggal dengan jari-jari RI yang tetap, pembesarannya jari-jari luarnya R0, kemudian akan memperbesar tahanan termal yang disebabkan oleh konduksi, sekaligus memperkecil tahanan termal pada permukaan luar. Karena termal totalnya sebanding dengan jumlah kedua tahanan yang ini tadi. Ini kalau panasnya ditambah jika di pipa atau kawat yang terbuka. Ini isolasinya jika dipasangkan di kawat pipa yang terbuka. Ini rumusnya jadi seperti ini. Q sama dengan 2 pika TI min T0 per ln R0 per RI per KH0 K per H0 R0. Ini keterangannya. Ini sama ya. Tadi Q laju, untuk K konduktivitas, T temperatur, R jari-jari. Kalau H ini yang koefisien konveksi panas di permukaan luar isolasi. Kemudian ini ada panjang pipanya L. Kemudian ada Pi. Pi itu kan konstanta ya. Biasanya kita pakai 3,14. Konstanta Pi. Tadi ada berapa rumus? 3 ya. Kemudian masuk ke contoh soal. Ada sebuah pipa diameternya 5 cm. Dia memiliki isolasi dengan diameter luarnya 10 cm.
Kemudian panjang pipanya ada 2 meter. Konduktivitas termal bahan isolasi. Ini berarti nilai K ya, 0,05. Kemudian koefisien konveksi pada permukaan luar isolasi. Berarti ini nilai dari H. Ini 10 nilainya. Kemudian temperatur pipanya. Temperatur itu apa? T ya. T itu 200 yang dalam. Temperatur dalamnya ada 200. Dan yang permukaan luarnya itu 50 derajat. Yang dihitung apa? Laju perpindahan panas per meter panjang pipa. Berarti kita cari rumus yang Q, perpindahan panasnya. Rumusnya seperti ini. Ada 2 pika TI min T0 per ln R0 per RI plus K per H R0. Untuk K-nya, ini udah diketahui ya, konduktivitas termal K. Dicari yang mana yang konduktivitas termal, nilainya berapa? 0,05. Kemudian T1 min T0. Ini di soal ada 2 T-nya, ada 200, ada 50. Kemudian ln R0 per RI. Ini karena yang diketahui diameter, sedangkan rumusnya ini jari-jari, maka nilai diameternya nanti dibagi 2. 5 cm yang diameter dalam, ini 5 dibagi 2. Kemudian diameter luar, ini juga 5 dibagi 2. Untuk ketemu jari-jari ya, karena rumus jari-jari kan diameter dibagi 2. Kemudian ditambah nilai dari K per HR0. Coba kita lihat. Nah, begini. Ini tadi rumusnya. Yang atas 2 pika T1 per T0. Ini namanya pembilang ya. Yang sebelah atas itu pembilang. Kalau dijabarkan ini yang saya tulis hitung pembilang. Ada 2 pika T1 min T0. Nilai 2 dikalikan pi. Pi-nya 3,1416 dikalikan nilai K. K ini 0,05 tadi diketahui. Kemudian T1 min T0. Tadi kan T-nya ada 2 ya. TI-nya 200 min 50. Ketemunya 150. Kemudian semua dikalikan jadi 47,2. 47,2. Ini 47,2 sama dengan ini 47,2. Ya, perhitungannya ya. Ini 47,2. Kemudian yang penyebutnya. Yang rumus yang bawah penyebut. Ini kita jabarkan. Itu 1. R0. R0-nya ini 0,05. Kemudian RI 0,025. RI 0,025. Ini 0,25. Dan K, nilai K-nya. Ini diketahui udah ada 0,25, 0,05. Dan nilai H juga sudah diketahui di soal ini 10. Kemudian yang R0 dimasukkan lagi 0,05. Dan ini dihitung hasilnya menjadi 0,7931.
Kita masukkan ke rumus hasilnya seperti ini, kemudian dibagi. Hasilnya 59,41 W per M. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini. Sudah selesai materinya.